jumpa lagi di vlog keluarga kami. Ikuti perjalanan kami di Yogyakarta. Ini video dibuat awal bulan Oktober kemarin. Kami datang ke Jogja untuk salah satu acara yang biasanya hampir setiap tahun suamiku pasti ikut. Nanti di akhir teman-teman bisa lihat acara apa itu. Nah, ini kami sudah sampai di Jalan Malioboro. Kami mau beli es krim dulu. Jadi acara ini udah direncanain sama suami, cuman tadinya kami nggak ikut, hanya suami dan anak pertamaku. Cuman karena ada rezeki, akhirnya kita semuanya ikut dan acaranya di sore hari, jadi paginya kita bisa jalan-jalan dulu. Nah, sebelum kita makan es krim, ini tadi di parkiran itu bonus atau memang paketan gitu sama becak yang mengantarkan kita untuk ke pusat oleh-oleh. Sebenarnya kita nggak mau beli oleh-oleh karena memang nggak ada yang dibawain oleh-oleh. Kita pergi sekeluarga aja dan di rumah nggak ada keluarga, kita merantau. Cuman ya sayang aja becaknya nggak dipakai, sudah bayar. Akhirnya mau aja kita datang. Ini diantar ke pusat oleh-oleh Bakpia 25. Teman-teman kalau ke Jogja pasti familiar banget dan biasanya wajib dikunjungi oleh wisatawan. Di sini kita bisa langsung melihat proses pembuatannya. Jadi kita bisa beli bakpia yang masih anget-anget dan rasanya memang enak. Nah, biasanya kalau di bakpia ini itu pada beli yang warnanya hijau. Yang warnanya hijau itu yang lebih premium dan rasanya lebih lembut. Nah, ini teman-teman bisa lihat proses pembuatannya. Ini yang kuning dan yang hijau. Kalau yang bahan ini itu yang dipakai untuk bikin bakpia premium yang kardusnya hijau. Teman-teman kalau ke Jogja jangan lupa mampir ke Bakpia 25. Nah, bakpia 25 ini nggak dijual di sepanjang Jalan Malioboro. Kita harus belinya ke outletnya langsung karena di sana sudah kerjasama dengan becak. Ya, jadi kalau misalnya bawa mobil sendiri parkir nanti bayar 20 sampai 25.000. Nanti yang 10.000-nya atau berapa nggak tahu, kita udah free becak. Nah, ini anak-anak mau nyebrang, mau ke gelato, mau makan es krim. Gara-gara sebelumnya, teman-teman di video sebelumnya pasti lihat mamanya lagi perjalanan dinas ke Jogja, mampir ke sini juga makan es krim. Nah, si adik itu suka banget sama matcha, jadi pengen banget ke sana. Nah, ini seger banget ya, selalu nggak pernah merasa gagal ya kalau makan es krim di gelato. Rasanya tuh pasti enak banget, seger dan kerasa banget buahnya. Dan yang paling aku suka tuh nggak terlalu manis. Kalau di gelato ini aku sukanya pesen rasa mangga dan dark coklat. Jadi rasa ada manisnya, ada asamnya, ada pahit-pahitnya gitu. Nah, ini mama nggak pesen karena pasti nanti di Caka nggak habis, jadi mama yang akan menghabiskan. Adek, stop. Nah, ini anak-anak seneng banget ya teman-teman kalau diajak ke Jogja makan es krim terus sekedar jalan-jalan menyusuri Jalan Malioboro, mereka pasti bahagia banget. Ini tadi sekaligus napak tilas pekerjaan dan kos-kosan mamahnya dulu. Jadi aku dulu pernah kerja di Jogja. Tadi sempat makan di SS depan kantor aku dulu. Ya, tadi di sana itu ketemu ada pengunjung-pengunjung yang satu keluarga itu rese banget. Jadi tadi di mobil kita agak bad mood gitu. Nah, ini lanjut mau ke acara, kami pulang dulu. Nggak pulang ya, ke parkiran untuk ambil mobil. Nah, acaranya itu ada di JEC. Ini biasanya teman-teman yang bapak-bapak atau yang suka sekali modifikasi motor pasti suka banget ikut acara ini. Acaranya itu pasti 1 tahun sekali, kalau nggak di bulan Oktober, November, tapi kayaknya Oktober sih ya. Nah, ini lanjut perjalanan menuju acara. Ini kami melewati titik 0
ya. Sebelah kanan itu ada Istana Negara, kemudian di pojoknya itu ada BNI. Nah, dulu itu aku sempat kerja di BNI Trikora namanya, ya, titik nol Yogyakarta. Ini teman-teman yang Jogja yang sering berkunjung ke Jogja pasti familiar banget dengan gedung ini. Nah, dulu tuh saya di pojokan itu, kemudian kosnya ada di belakang gedung ini. Jadi kalau berangkat pulang kerja itu jalan kaki. Kalau suntuk, karena jadi anak kosan sendirian, kalau kerja itu awal-awal belum kenal teman-teman, belum ada temennya nongkrong. Seringnya aku jalan-jalan sendiri ke Jalan Malioboro, menikmati perjalanan. Kalau zaman dulu kan di pinggir-pinggir jalan itu masih ada pedagang-pedagang di pinggir jalan. Ya masih rame banget itu ya. Menikmati perjalanan itu, nanti mampir Mall Malioboro, terus nanti balik lagi jalan, makan di angkringan begitu. Nah, ini udah sampai di tempatnya, mau antri beli tiket dulu. Alhamdulillah, Dek Caka dan Dek Nauren masih gratis karena tingginya masih di bawah 120 cm. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kami ikut datang ke acara Custom Fest 2025. Ini acara untuk yang suka modifikasi motor, mobil gitu ya. Jadi dikompetisikan. Di sana ada banyak sekali produk-produk atau karya-karya hasil modifikasi dari para kreator-kreator maupun anak-anak SMK yang berbakat sekali. Ini terakhir aku ikut suami nonton ini di tahun 2016 kalau tidak 2018 lupa. Setelah itu nggak pernah ikut karena bahwa anak-anak takutnya lari-larian nanti masuk ke arena yang dilarang untuk dimasuki, itu yang di garis kuning tuh nggak boleh kita masuk ke situ karena nanti takutnya nendang motornya atau mobilnya gitu ya, rusak ambruk bahaya banget. Jadi nggak pernah ikut. Nah, seneng banget lihat lagi Custom Fest ini. Nah, anak-anak udah cukup besar, mereka senang banget, antusias menikmati pemandangan mobil-mobil yang unik, mobil motor gitu ya. Ini semuanya ada. Nah, ini tuh nanti ada kompetisinya secara internasional. Kalau nggak salah di tahun ini itu perjalanannya ke Jepang atau ke Korea gitu, kemarin lupa udah diumumin. Nah, di akhir acaranya itu 2 hari, nanti di akhir acara itu ada undian lucky draw. Kalau dulu lucky draw-nya itu mesti bentuknya barang. Nah, sekarang lucky draw-nya bentuknya adalah tiket untuk ke Jepang atau ke Korea lupa ya, ngikutin kompetisinya itu, jadi kita bisa nonton gitu ya. Nah, jadi suami nggak tertarik untuk ke sana, nggak tertarik untuk ikut acara sampai selesai, sampai undian berlangsung. Jadi nanti kita pulang lebih awal. Nah, ini Dek Cakara berasa di rumah sendiri, main-main, keliling-keliling stand itu kayak dikasih jalur sendiri ya, dia ngikutin. Padahal itu untuk kabel yang ditutup gitu. Nah, dia pokoknya aku bebasin karena memang ini acaranya di gedung yang luas banget dan bebas aja. Itu ada anak-anak yang main sepeda juga dan sebagainya. Jadi biar nggak rewel kemanapun dia, udah kita tinggal ngikutin aja sambil nonton acara. Nah, di luar gedung itu juga disediakan acara konser. Nah, ini nggak tahu artisnya siapa itu, bandnya band rock itu. Tadinya keluar karena anak-anak udah mulai rewel, kemudian minta lari-larian di lapangan, ya udah kita ke lapangan aja. Dan tadi juga di Jaka itu sempat muntah-muntah karena nangis, kejer, pengennya muter-muter terus keliling-keliling gitu karena mamanya juga udah capek ya, digendong aja keluar ruangan. Nah, ini dia udah bebas, pengennya tuh lari-larian, ini di luar ruangan jadi dia bisa main sepuasnya. Ini udah celananya kena muntahan, udah sandalnya dilepas, pokoknya udah bebas aja lah, nggak mikirin outfitnya. Lanjut setelah itu kita lihat ada pertandingan apa ya namanya nih, road race atau apa ya, nggak tahu ya, ini suami yang lebih paham. Ada kontes motor gitu,
Nah, sama juga kita di sini itu sambil nyemangatin kakak untuk lihat kompetisi sepeda BMX. Dan setelah ini selesai, di sampingnya itu ada BMX. Nah, ini namanya adalah flat track race, jadi keliling gitu. Nah, suami senang banget untuk kayak gini, balap-balap kayak gini ya. Dulu juga waktu di kota sebelum kita merantau, setelah lulus itu suami juga modifikasi kendaraan motor-motor itu di custom moge gitu ya, sesuai dengan keinginan dari customernya. Cuman karena kesibukan pekerjaan nggak sempet lagi pegang itu, karena tadinya cuma hobi aja dan teman-temannya yang melakukan modif di dia, jadi ya kurang fokus akhirnya pekerjaan dan tidak lagi menekuni hobinya itu. Apalagi setelah kita pindah merantau ke Solo, tambah nggak ada lagi yang melakukan modifikasi itu karena di kota yang baru gitu ya, dan memang gak ada waktu karena suami juga harus kerja sampai sore. Nah, lanjut, ini lomba BMX nya ya, ini seru banget. Ini sambil memberikan semangat ke kakak barangkali mau latihan lagi, karena sebelumnya itu kakak sudah mulai latihan untuk sepeda BMX waktu TKB, cuman karena ada insiden jadi nggak mau lagi latihan dan seperti trauma. Dan ini kami sedikit demi sedikit memperkenalkan lagi, siapa tahu semangat lagi. Tapi kalau memang itu nggak bakatnya, ya udah kami tidak memaksa. Nah, ini teman-teman bisa disaksikan sendiri ya keseruannya. Mungkin ada juga yang nonton video ini juga nonton custom versi Yogyakarta atau punya hobi modifikasi dan sebagainya. Bisa kita say hello, komen di kolom komentar ya teman-teman. Masih ada 2 kali kesempatan lagi Tom. Ini resikonya besar sekali karena selangkangannya bisa nyangkut di rel. Paling nggak pecah. Aku dulu pernah sampai 3 bulan. Oke, Tommy. Aman dong. Aman, ada cabai kuat-kuat bro. Ayo Tom, 1 kali kesempatan lagi Tom. Tepuk tangan dong, kasih semangat dong buat Tommy. Benak nih ngomong MC ini benak. Nek sing lakoni yo. Kan orang jadi bro. Soalnya saya mau beli rudi bucu. Tapi dua anak di bucu mikir teman. Soalnya nggak mau. Ada kan? Lah, mikir dia anak di bucu itu untuk kali lama tidak merasa tepat kan? Persiapan. Andre, habis ini ya, yuk. Persiapan Andre dari Bandung. Ya jauh-jauh dari Bandung. Nah, itu sedikit cerita perjalanan kami di weekend ini ya, liburan ke Jogja untuk melihat Custom Fest. Nah, Custom Fest ini akan diadakan lagi di tahun 2026 di bulan Oktober juga. Semoga nanti bisa ikut nonton lagi Custom Fest di 2026. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.